شريع الكون لنا وطنا. Nabi Muhammad sekarang hidup apa mati? Sudah meninggal. Artinya ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau Nabi Muhammad itu telah wafat, artinya wahyu itu sudah putus. Betul apa benar, Pak? Betul apa benar? Bu, wahyu itu masih putus atau tidak sekarang? Ayo mikir-mikir. Nah, inilah perbedaan wahyu dengan hidayah. Aku ajarkan malam ini, Pak. Wahyu hanya diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul yang diutus. Itu wahyu namanya. Setelah Nabi wafat, contoh Nabi Muhammad, maka wahyu tidak turun lagi. Yang ada hidayah. Nah ini. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dengan kitab Al-Qur'an melainkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau setelah Nabi Muhammad wafat, kita umatnya di akhir zaman sekarang, ada orang yang mengaku jadi Jibril, dapat bisikan. Ada orang yang mengaku dirinya Nabi yang terakhir. Umat Islam wajib untuk tidak percaya. Dulu ada ngaku sebagai Nabi, dapat bisikan Jibril, Lia Aiden. Pernah dengar, Bu? Pernah? Di Jawa kita kenal dengan Jasun, agama Jawa Sunda. Yang mengaku jadi Nabi namanya Tukimin. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Kalau di akhir zaman ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi atau Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib apa, Bu? Tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, di Jawa yang dikenal dengan perputaran di akhir zaman berkembang isu, ada orang yang mengaku sebagai Nabi, namanya Tukimin tadi. Nama agamanya Jasun, Pak, Jawa Sunda. Coba ibu bayangkan, Bu, kalau Nabi kita yang terakhir namanya Tukimin, coba kita baca selawat. Ya Habibi ya Muhammad, ganti Tukimin Muhammadnya. Ya Habibi ya Tukimin. Ya Nabi salam Muhammad, ya Nabi salam Tukimin. Ya. Nah, perbedaan wahyu dengan hidayah. Wahyu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Harus diingat. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka wahyu tidak turun lagi, Pak. Yang ada di akhir zaman setelah Nabi Muhammad wafat, itu namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Manusia diberikan hidayah untuk mempelajari wahyu. Apa wahyu? Ini wahyu.
Coba ya. Setelah Nabi Muhammad, wahyu yang terbesar, mukjizat yang paling besar yang Nabi Muhammad diberikan oleh Allah adalah Al-Quran. Kita sebagai pengikutnya diberikan hidayah untuk memahami, mempelajari, menghafal dan mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau di akhir zaman ada yang ngaku jadi nabi, wajib untuk tidak percaya, Pak ya. Wajib untuk tidak lagi nanti agama Jasun, Jawa Sunda ngaku jadi nabi namanya Tugimi. Itu Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita lebih kurang 1450 tahun yang lalu. Di akhir zaman dulu kita kenal Mama apa itu yang peramal? Mama Lena Loren apa itu? Iya kan? Umat Islam dikelabui, ya. Ada orang yang berkata kiamat itu sudah dekat. Pernah ada dengar? Ada yang berkata dunia ini sudah tua. Memang sudah tua. Coba kita hitung tadi. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun, ya kan Pak? Jarak Nabi Nuh dengan Ibrahim 1000 tahun, sudah 2000. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun, 2700 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Isa 1500 tahun. Berapa ini? 2700 ditambah 1500 berapa? 4.700, 4.200. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi berapa? 4.800 tahun. 2020 dikurang 571 Masehi berapa tahun? 1450 tahun kurang lebih. Tambahkan berapa usia dunia kita sekarang? Betul. Nah, kalau dia seperti ini, ya. Ketika sujud, kening dan hidung itu harus menyentuh tempat sujud. Kalau posisinya yang gantung seperti ini udah salah. Cuman keningnya Pak, digosok-gosokkan supaya hitam. Udah salah. Ya. Sujud yang benar, kening dan ujung hidung menyentuh tempat sujud. Ya. Saya juga bingung, mohon maaf yang hitam ya. Sujudnya di mana sampai hitam itu? Jadi Allahu Akbar sejajar, ya, tempat sujud. Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Mazhab Imam Syafi'i jempol menekuk. Ya, kalau sakit juga apa-apa. Ya. Apa-apa. Dikucilkan, diusir dia dari kampung halamannya menyendiri. Hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam. Bisa ibu bayangkan tidak? Punya suami tidak, punya pacar tidak, hamil kira-kira. Dan di zaman sekarang banyak Maryam yang lahir. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang selalu menggoda anak-anak kita sekarang ini. Kita kaji ulang saja. Dulu akibat kecanggihan zaman dan teknologi, kalau orang tua tidak mempelajari dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak kita, hancur Pak. Coba ibu ingat tahun 60, ibu-ibu itu kalau pakai baju dulu Pak, lengannya batas ini. Betul tak Bu? Itu tahun 60-an. Berkembang zaman semakin canggih, mulai putus naik dikit dengan baju kaum pemudi kita ini. Betul apa benar? Masuk tahun 90-an, lihat di kota-kota besar tidak lagi memakai busana yang Islam. Tinggal satu talinya di sini Pak. Itu kaum pemudi kita. Masuk tahun 2020 tidak usah jauh-jauh ke Palembang saja.
mall, masuk kopi, Jakabaring, bukan lagi putus talinya di sini, Bu. Tinggal seperti ini pakaian kaum pemudi kita. Nyangkut baik. Betul apa benar? Tidak ada rasa malu. Manusia ini kalau sudah kehilangan rasa malu, tidak ada yang mengingat Allah lagi. Pakai baju rok ketat, sepat ketat, betul lah? Rok ketat, sepan ketat, baju ketat, bingung Ustaz Pak. Dilihat dosa, tidak dilihat rugi. Ya kan? Itu pakaian mengalami kemajuan. Inilah karena anak-anak kita di sekolah tidak diajarkan oleh guru-guru matematik kita bagaimana cara berhitung dengan benar. Sudah diajari kalau berkali itu seperti ini, kalau bertambah seperti ini, kalau berkurang seperti ini, supaya anak-anak pemudi kalau beli baju jangan salah ukuran. Sudah tahu kita SMA beli baju ke pasaran ukuran anak SMP, enggak nyambung. Ya, inilah rasa malu. Pakai baju yang ketat, sepan ketat, ya. Pakai sepan yang ketat, semuanya ketat, kelihatan. Lewat pinggir jalan banyak anak-anak pemuda laki-laki diledek. Ketika diledek oleh anak lelaki, oh cantiknya kau pakai baju yang ketat. Dia berkata, mengatakan lelaki pinggir jalan, dasar laki-laki mata keranjang. Dia tidak sadar padahal dia yang telanjang. Rambut pirang. Ya, itu pakaian. Sekarang lagu mengalami kemajuan. Kita nostalgia saja ibu-ibu sekalian. Tahun 60-an lagu bukan seperti zaman sekarang canggihnya. Anak-anak kita main TikTok. Tahun 60 lagu kita ingat. Mulanya biasa-biasa saja, kita saling bergandeng tangan. Betul atau tidak? Dalam tahun 60-an maju lagi, lagu mengalami kemajuan dari mulanya biasa-biasa saja. Cubit-cubitan, oh senggol-senggolan. Ya Pak ya. Semakin hari semakin mengalami kemajuan. Dari mulanya biasa-biasa saja, cubit-cubitan dan senggol-senggolan. 1,5 juta saja aku melamar dia. Kalau sudah harga 1,5 juta saja dia lamar, tergoda oleh lagu Pepi Vera. Kamu pilih yang mana, atas. Betul apa? Kamu suka yang mana, bawah. Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja. Itu lagu mengalami kemajuan. Artinya bagaimana? Kalau anak-anak kita kaum pemudi tidak dibekali dengan nilai agama, orang tua tidak mengingatkan dan mengajarkan, dengan harga 1,5 juta saja diberikan kehormatan mana yang dia suka, tergoda oleh iklan minyak kayu putih buat anak kok coba-coba. Kalau sudah buat anak dengan coba-coba, hamil sebelum memasuki ambang pintu pernikahan tanpa suami, lahirlah Maryam di era yang baru, Pak. Ya Bu ya. Itu wanita yang pertama dijamin masuk surga. Yang kedua, wanita yang dijamin masuk surga, Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Khadijah ini orang yang dijamin masuk surga? Apa Bu? Pertama, Khadijah di dalam sejarah Islam orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dan kepada Allah. Orang yang pertama kali masuk Islam. Ayo adik-adikku sekalian kita berhitung. Ada 5 di dalam sejarah Islam orang yang masuk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, orang yang masuk di dalam Islam, Zaid bin Harisah. Yang ketiga, Abu Bakar Siddiq.
Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Bilal bin Rabah. 5 orang ini yang pertama kali masuk di dalam Islam, baru diikuti oleh para sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya lagi. Itu kemuliaan Khadijah yang pertama. Yang kedua kemuliaan Khadijah, dia menikah dengan Nabi Muhammad, orang yang kaya, pengusaha kaya ketika itu. Kayanya tidak ketulungan. Ketika dia menikah dengan Nabi Muhammad, seluruh harta kekayaannya habis, dibawa mendorong memperjuangkan Nabi di dalam menyampaikan syiar dan ajaran agama. Jatuh miskin, kaya kemudian jatuh miskin. Perasaan naluri seorang wanita, seorang manusia yang dulunya kaya kemudian jatuh miskin, ada sedikit rasa kesal. Makanya kata Imam Ali, ka'adal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu bisa membawa manusia kepada kekafiran. Betul Bu? Ka'adal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan bisa membawa manusia kepada kekafiran. Kita ini kadang-kadang kalau miskin ingat dengan Tuhan. Betul apa benar? Tapi kalau kaya lupa dengan Tuhan, Pak. Banyak orang-orang yang lupa dengan Tuhan, baru pakai mobil tutup kaca lalu pol dengan kita. Ya. Nah, Khadijah orang yang kaya jatuh miskin. Suatu hari ketika hartanya habis berjuang di jalan Allah, ada sedikit rasa kesal dengan suaminya Muhammad Rasulullah. Dia berkata, ya suamiku, aku menikah denganmu, hartaku begitu banyak. Kuhabiskan berjuang untuk berjuang memperjuangkan agama Allah. Tapi sampai hari ini, dakwah yang disampaikan oleh Nabi mengajak umat manusia beriman kepada Allah justru tidak banyak dan dilempari Nabi oleh kotoran onta dan kerikil-kerikil batu. Ada rasa penyesalan di dalam hati Khadijah. Tapi suaminya Muhammad tahu kekesalan ini. Akhirnya diajaklah Khadijah ini pergi. Diajak pergi di sekitar lereng Gunung Jabal Tur. Khadijah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau ajak aku di sini? Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan gunung Jabal Tur dan batu yang ada di sini jadi emas. Jadi emas batu itu. Ketika dia jadi emas, Khadijah bertanya kepada suaminya Muhammad, ya Rasulullah, untuk apa kau berdoa kepada Allah gunung Jabal Tur dan batu ini jadi emas? Aku berdoa kepada Allah, kata Nabi, semua batu yang ada di lereng gunung Jabal Tur ini jadi emas sebagai pengganti hartamu yang kuhabiskan di jalan Allah. Ambillah semua emas yang ada di gunung ini. Tersenyum dan terdiam Khadijah. Lalu untuk apa, kata Khadijah kepada Muhammad, ambillah sebagai pengganti semua harta yang kau habiskan di jalan Allah. Tapi mulai hari ini kau kuceraikan, kata Nabi. Ibu pilih mana? Pilih harta atau pilih cerai? Kira-kira Bu? Adik-adik, dulunya kaya jatuh miskin, kemudian suaminya berdoa kepada Allah diganti dengan gunung emas, dikasihkan emas itu tapi dicerai oleh suaminya. Milih mana Bu? Milih mana? Istilah anak muda sekarang di medsos, kalau suami kerja, istri belanja. Betul apa benar Bu? Kalau suami kerja, istri belanja. Kalau suaminya nganggur, istri kabur. Itu media apa? Ya. Ketika dikatakan oleh Nabi Muhammad, kau ambil semua batu yang jadi emas, tapi mulai hari ini kau ceraikan. Berpikirlah Khadijah dengan nilai-nilai keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia berkata dengan nada yang lembut dari hati, Bang, apa artinya intan dan permata tanpa kau di sisiku? Nah, itu Khadijah, wanita yang kedua. Wanita yang ketiga, siapa yang dijamin masuk surga? Wanita yang ketiga, Fatimah Az-Zahra
putri bungsu Rasulullah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Apa kemuliaan Khadijah ini? Pertama, Fatimah Az-Zahranya apa kemuliaannya? Pertama, di dalam sejarah Islam, satu-satunya wanita yang ada di alam dunia ini yang tidak pernah datang bulan sama sekali. Suci terus. Yang kedua, setelah ibunya meninggal, Khadijah meninggal, dia menggantikan peran ibunya, membantu suaminya atau ayahnya Rasulullah di dalam mengurusi kehidupan Rasulullah. Kesetiaan Fatimah Az-Zahra kepada ayahnya menggantikan peran ibunya. Dan yang ketiga, satu-satunya anak dari Rasulullah SAW yang menyaksikan Rasulullah akan wafat dan membuka pintu rumah Siti Israel masuk menjemput Rasulullah Muhammad SAW. Itu kemuliaan Fatimah Az-Zahra. Yang keempat siapa lagi tadi? Siapa? Aisyah. Lain dari bukan Aisyah ya. Aisyah, istri dari Raja Fir'aun yang sayanya seperti itu. Buang hajat besar, disitulah. Kencing, disitulah Pak. Ambil air minum, itu juga yang diambil. Mandi juga di situ juga Pak. Kalau buat kuah bakso lengkap Pak, tinggal nama Sasa. Ya. Jadi air itu terkategori air yang bersih tapi tidak mensucikan. Jadi ini budaya ini harus dijaga Pak. Makanya dijelaskan dalam ajaran kita, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Betul apa tidak? Kenapa kebersihan itu sebagian daripada iman? Ini berlaku untuk orang Islam. Betul Pak? Karena kita orang Islam ini banyak jorok dibanding orang Yahudi Pak. Betul tak? Coba Mas keluar dari sini masuk ke hotel orang Barat, buang BAB, tidak ketemu air, yang ada tisu Mas. Tisu basah. Tak percaya praktek. Tapi kalau orang kita Pak, sudah disediakan air yang banyak di dalam WC, habis buang BAB disiram pun tidak. Betul lah? Makanya kebersihan sebagian dari iman itu untuk orang Islam. Bukan orang, karena orang kita banyak jorok Pak. Banyak jorok. Apalagi kita yang lanang nih Pak, kapanlah kebelet ya. Gelap-gelap dikit, buang. Yang penting keluar ujungnya sudah, buang. Tidak usah digelap-gelap dikit, di kota. Lah kebelet sopir taksi, buka pintu dikit, kencing di tengah jalan. Palembang Pak itu. Riau tidak jauh beda. Nah, kasusnya seperti ini. Ya. Ketika sujud, kening dan hidung itu harus menyentuh tempat sujud. Kalau posisinya yang gantung seperti ini udah salah. Cuman keningnya Pak, digosok-gosokkan supaya hitam. Udah salah. Ya. Sujud yang benar, kening dan ujung hidung menyentuh tempat sujud. Ya. Saya bingung, mohon maaf yang hitam ya. Sujud